Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafizahullahu al-mas'alatu tsalitsatu tahqiqut tauhidi wa takmiluhu. Wa tahqiqut tauhidi darajatun ulyan wa man darajatun ulya wa manzilatun manfiyatun munifatun wa ratbatun syarifatun. Dzakaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna ahlaha yadkhulunal jannata yaumal qiyamati biduni hisabin wala adzabin fil haditsil masyhuri hadits Ibni Abbasin wa ghairihi radhiyallahu anhum qala sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Thumma dzakarahum biqaulihi humul ladzina la yarquna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa la yaktauna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Fahadhihi darajatun aliyatun fit tauhidi wa hiya tahqiqut tauhidi wa takmiluhu. Wa tahqiqut tauhidi al muradu bihi tatmimut tauhidi wa takmiluhu wa tasfiyatuhu wa tankiyatuhu min syawaibish syirki wal bid'i wal bid'i wal ma'asi. Wa hadhil umur thalathatu yusammiha ahlul ilmi al awaiqul lati al awaiqul lati ta'uqus sa'ira fi sayrihi ilallahi wad daril akhirati aiqus syirki wa aiqul bid'ati wa aiqul ma'siyati. Ikhwan fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan ke permasalahan yang ketiga terkait tahqiqut tauhidi wa takmiluhu, perealisasian tauhid dan penyempurnaan dari tauhid. Maka secara ringkas kita jelaskan bahwa orang-orang yang merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, maka ganjaran terbesar dari itu semua, ya, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebagaimana hadis yang telah dibacakan oleh Ahi Satria tadi. Ya, itu ganjaran tertingginya. Meskipun ketika di surga nanti ada ganjaran tertinggi lagi, lebih tinggi dari itu semua, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun gelar masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ini gelar yang berat untuk mencapainya. Dia harus apa? Harus terrealisasikan tauhid secara sempurna dalam diri seseorang. Tidak bisa hanya sekedar langsung, oh saya belajar tauhid, sudah puluhan kitab tauhid saya baca. Belum tentu. Bukan al-ibratu bil ilmin nafi' laisa bikasratil ma'lumat. Yang menjadi patokan ukuran itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, bukan banyaknya maklumat, banyaknya faedah, banyaknya yang lain-lainnya. Bukan itu. Banyaknya kitab yang selesai, bukan. Ya. Taib. Meskipun antum selesai puluhan ribuan kitab, kalau tidak ada pengaruhnya dalam diri antum, berarti bukan itu ibrohnya, bukan itu patokan utamanya. Patokan biar cuma selesai 1-2 kitab tapi langsung berpengaruh pada dirinya, ya. Nah, itu lebih utama, ya. Makanya yang diinginkan di sini adalah tahqiq, bukan tahfiz, bukan menghafal, tapi tahqiq, penerapan. Ya. Paham ini? Taib. Perealisasian tauhid dan penyempurnaan dari tauhid sendiri. Qala al-muallifu hafizahullah wa tahqiqut tauhidi darajatun ulya. Baik, jumlah apa itu Gias? Baik, lanjut ya. Dan wa tahqiqut tauhidi darajatun ulya. Perealisasian tauhid itu memiliki derajat yang tinggi. Wa manzilatun munifatun. Sebagai apa itu syiari? Manzilatun sebagai wa manzilatun. Ya, memiliki derajat yang tinggi dan juga apa? Manzilatun munifah, kedudukan yang tinggi. Munifah itu tinggi juga maknanya, ya. Wa rutbatun syarifah, dan kedudukan yang mulia, ya. Jadi terkumpul ini. Perealisasian tauhid memiliki derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi dan kedudukan yang mulia.
Zakaron Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ahlaha yadkhuluna al-jannata yaumal qiyamati binuni hisabin wala azabin. Masyaallah. Taib, yadkhuluna Syekh Utsman, yadkhuluna sebagai apa di situ? Khobar anna, ya. Zakaron Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ahlaha yadkhuluna al-jannata yaumal qiyamati biduni hisabin wala azab. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa pelakunya atau orang yang merealisasikan tauhid, ya, akan masuk ke dalam surga yaumal qiyamati biduni hisabin wala azab. Yauma sebagai apa kahar? Kenapa jadi yauma di situ? Zorof zaman, ahsanta, ya. Akan masuk surga pada hari kiamat tanpa hisab, tanpa azab, ya. Taib, fil hadisil masyhuri. Taib, fil hadisil masyhuri. Taib, saya mau tanya, Satria, fil hadis itu sebagai apa? Kemudian fil hadis syarifi, ya, di hadis yang mulia. Taib, hadis yang mulia, hadis Ibnu Abbasin. Hadis sebagai apa? Katan hadisi fil hadisil masyhuri, hadis Ibnu Abbasin. Sebagai badal dari hadis atau masyhuri? Hadis, ya, ahsan. Dalam hadis yang masyhur yaitu hadis Ibnu Abbas dan selainnya radhiyallahu anhum, qala sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Ma'ahum, humnya ini kembali ke ummatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan. Hadis ini hadis yang panjang, ya, dijelaskan bahwasanya nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ketika malam Mi'raj. Malam Mi'raj itu Nabi diperlihatkan umat-umat, ya. Ada seorang Nabi bersamanya 3 sampai 9 orang pengikut. Kemudian diperlihatkan lagi ada seorang Nabi bersamanya apa? 2 orang atau 1 orang pengikutnya. Baik. Kemudian ada seorang Nabi walaisa lahu ma'ahu ahadun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun pengikutnya. Nabi ini, ya, diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ada sekumpulan orang, sawadun a'zam, perkumpulan sangat besar, dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh. Besar sekali. Nabi kira, "Oh, saya punya umat ini. Saya punya umat ini." Nanti kemudian dikatakan kepada Nabi, itu umatnya Musa bersama kaumnya. Nabi Musa bersama kaumnya. Kemudian setelah diperlihatkan yang besar itu, ada lagi segolongan yang lebih besar daripada itu. Maka dikatakan hadza ummatuka atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu umatmu, ya. Dan bersama mereka, ini lanjutannya. Wa ma'ahum, dan bersama umat itu apa? Sab'una alfan, 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian siapa berdiri? Ukasyah berdiri. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Berdiri Ukasyah. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar saya bisa menjadi golongan di mereka. Apa jawaban Rasulullah? Anta minhum. Antum bagian dari mereka. Ini siapa yang bilangin? Rasulullah, langsung dicap langsung ini, bukan, ya, tentunya ini wahyu, ya, bukan asal-asal bilang berdasarkan hawa nafsu. Bagaimana perasaan antum kira-kira? Langsung dibilang anta minhum, antum bagian dari 70.000 orang itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian berdiri lagi satu orang, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Sahabat yang satu ini yang tidak disebutkan namanya, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku menjadi bagian dari mereka. Apa jawaban Rasulullah? Sabaqaka biha Ukasyah. Sungguhnya engkau telah didahului oleh Ukasyah. Seperti itu. Berarti apa itu? Berarti engkau belum ada jaminan, ya, masuk ke dalam surga. Tapi apa? Dikabarkan di ayat bahwasanya seluruh sahabat yang pernah melihat Nabi SAW dan beriman dan wafat dalam keadaan beriman, semuanya masuk ke dalam surga. Wa kullan wa'adallahil husna. Semua dari mereka itu dijanjikan al-husna. Tafsir para ulama, husna adalah surga, al-jannah, ya. Taib, kemudian summa dzakarahum biqaulihi humul ladzi. Nah, kemudian para sahabat bertanya,
ya, para sahabat bertanya, siapa ini? Ya, ada sebagian sahabat berdiskusi ketika mendengar hadis ini. Ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, maka apa? Rasulullah beranjak dari tempat duduknya. Kemudian ada sahabat yang bertanya-tanya sudah para sahabat ini, karena para sahabat ini kan orang-orang yang menginginkan kebaikan semua. Dia bilang, mudah-mudahan yang masuk 70.000 orang itu orang yang masuk Islam ketika lahir, yang sudah Islam ketika lahir. Nah, ini anggapan pertama, sahabat berargumen pertama. Barangkali mereka itu yang masuk Islam, yang sudah Islam ketika lahir, semenjak lahir. Nah, kemudian ada lagi sahabat yang bertanya, yang memberi tanggapan, barangkali mereka itu orang yang senantiasa membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terjadi diskusi siapa ini. Kemudian keluar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini kita diskusikan sudah tadi ini. Siapa yang 70.000 orang ini? Ya Rasulullah. Bayangkan bagaimana sahabat itu ya. Ya Rasulullah, kita sudah diskusikan ini. Kemudian apa yang Rasulullah bilang? Ya, mereka itu ciri-cirinya ini. Summa dzakarahum biqaulihi humul ladzina la yarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak memakai jimat atau mantra-mantra. Pertama itu, sifatnya mereka ini. Yang masuk 70.000 orang ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka orang yang tidak memakai jimat, mantra-mantra. Wala yastarqun. Mereka tidak meminta diruqyah. Minta diruqyah. Beda kalau dimintakan. Misalnya ini orang sakit, dia tidak tahu apa-apa, keluarganya pergi carikan orang yang baruqyah. Dia tidak suruh. Keluarganya itu beda, bukan ini. Ini maksudnya apa? Sakit sedikit dia, langsung dibilang, ruqyah ke sana dulu anak uti. Minta tolong ruqyah dulu anak. Sakit sedikit. Ini maksudnya la yastarqun. Cirinya mereka yang kedua apa? Mereka tidak minta diruqyah. Yang ketiga, ciri mereka ini ya, wala yatatayyarun. Mereka tidak bertatoyur. Ya, tatoyur itu baru masuk rumah langsung babunyi cicak. Begitu kan? Semua ada poli ini, bencana ini atau apa? Atau baru mau keluar rumah, dorang apa? Dorang lepas burung. Kalau zaman jahiliyah dahulu, ketika mereka mau keluar berdagang, dorang lepas burung. Kalau burungnya ke kanan, berarti dorang pergi lanjut. Kalau burungnya ke kiri terbangnya, mereka tidak jadi berniaga pada hari itu, tidak jadi berjual hari itu. Itu namanya tatoyur. Menganggap sial sesuatu akan terjadi menganggap sial karena terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya sesuatu. Itu tatoyur namanya. Menganggap adanya sial ya, ketika terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya sesuatu. Sama kayak misalnya tiba-tiba di rumah masuk kupu-kupu ya, dia bilang, mau ada tamu poli ini, kasih dia ke sana dulu beras. Mau ada tamu datang ini ya, padahal ada kupu-kupu masuk dalam rumah. Tatoyur ini, ya, tatoyur. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka tidak melakukan ini, tatoyur. Dan yang terakhir, dan ini yang paling sulit, wala yaktawun. Mereka tidak meminta diobati lukanya dengan besi panas. Jadi kalau zaman Nabi SAW itu, orang yang luka parah, misalnya luka berat, bagaimana cara menghilangkan sakitnya itu? Mereka tempel dengan besi panas supaya langsung mati racunnya, mati semuanya. Ya, mati racunnya, bakterinya dari luka-luka tersebut. Itu ciri mereka yang keempat. Kemudian ciri mereka yang terakhir, dan ini yang paling sulit, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ciri mereka. Yang pertama, mereka tidak memakai jimat atau mantra-mantra. Yang kedua, mereka tidak minta diruqyah. Yang ketiga, mereka tidak tatoyur. Yang keempat, mereka tidak berobat dengan besi panas. Dan yang terakhir, mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang saya angkat sedikit cerita tentang siapa? Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya ketika di akhir-akhir hayat beliau itu mesti harus di kemoterapi ya. Kalau tidak salah itu sakit itu kemoterapi. Beliau kena penyakit yang harus beliau di kemoterapi. Maka ketika di kemoterapi disampaikan bahwasanya nanti akan rontok semua rambut kepala, jenggot juga akan rontok semua. Maka Syekh Utsaimin tidak mau di kemoterapi. Dia bilang, saya takut menghadap Allah dengan tanpa membawa saya punya jenggot ini, dia bilang. Saya bertawakal saja kepada Allah. Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya. Jadi dia tidak mau di kemoterapi. Kenapa? Karena kalau di kemoterapi habis semua jenggotnya itu nanti. Mau rontok semua jenggotnya. Maka kendati dia tahan saja, dia bertawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan dari hadis ini. Hanya kepada Allah kita
bertawakal. Paham ini yang saya maksud ini? Taib, fahadhihi darajatun aliyatun. Inilah derajat yang paling tinggi ya fit tauhid, ya, dalam tauhid. Wahia tahqiqut tauhid wa takmiluhu, dan itu adalah perealisasian tauhid dan penyempurnaan dari tauhid. Taib, ikhwan fiddin azakumullah, saya kira cukup. Insyaallah kita lanjutkan nanti mungkin yaumul isnain ya, insyaallah. Ini hari ke-6 ya, insyaallah nanti hari Senin kita lanjut lagi qiraatul kitab ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tafadhol. Ikhwan fiddin azakumullah. Ikhwan fiddin azakumullah, kita cukupkan, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.